Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma asoba min musibatin, tidak ada yang menimpa dari sebuah musibah illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti mendapatkan petunjuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa ati'ullaha, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling,
fa innama ala rasulina, sesungguhnya bagi utusan kami, al balagul mubin, menyampaikan yang jelas. Allahu Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Wa 'alallah, dan kepada Allah, falyatawakkalil mu'minun, bertawakal orang-orang yang beriman. Itu 3 ayat surat At-Taghabun, ayat 11, ayat 12 sampai ayat 13. Menerangkan di antaranya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali semuanya izin Allah. Maka jelas pada ayat ini Allah berfirman, ma asoba min musibatin, tidak ada yang menimpa sebuah musibah illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa sebuah musibah, kejelekan-kejelekan, semuanya adalah izin Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain ungkapannya, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Kata Allah, tidak ada yang menimpa musibah di muka bumi. Apa kira-kira musibah di muka bumi? Bisa saja kemarau, bisa saja gempa, bisa saja gunung meletus, bisa saja banjir, bisa saja wabah penyakit, atau bisa saja mungkin terjadi kebakaran dan yang lainnya. Nah, ini di muka bumi. Atau mungkin fi anfusikum, pada diri kalian, penyakit itu kan, kemudian berbagai kesulitan-kesulitan, bisa saja kemiskinan, bisa saja penyakit, bisa saja musibah-musibah yang terjadi pada diri. Ini semuanya itu sudah ada di dalam kitab. Jadi semuanya illa fi kitabin, kecuali sudah ada di dalam kitab. Nah, begini, banyak peneliti bahwa ini tidak mungkin terjadi karena sudah diantisipasi dengan ini. Kenyataannya lain. Kenapa? Karena kalau sudah tercatat di dalam catatan Allah, itu tidak akan bisa menghindar. Bahkan istilahnya termasuk pada diri. Kalau misalkan Allah sudah takdirkan bahwa pada orang itu sudah bakal kena ini misalkan, walaupun dengan berbagai istilahnya usaha, bisa dengan check up medikal misalkan, karena takut. Tapi kalau misalkan ini sudah menimpa sesuatu, nggak bisa apa-apa gitu kan. Bisa saja ini tidak ada penyakit ini, tapi mungkin penyakit yang lain. Jadi semuanya fi kitabin, sudah ada. Jadi kita ini satu cuma disuruh usaha ikhtiar. Nah, tetapi kalaupun sudah ikhtiar, sudah usaha, apapun yang terjadi ya itulah bagian. Fi kitabin, itu ada dalam kitabnya. Bahkan kita lebih jauh, itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahkan dalam Muslim, itu manusia pada usia 120 hari ini sudah ada catatan-catatannya.
Bapak yang kumpul di sini ini sudah ada catatannya. Pertama, apa yang akan menimpa? Qadha dan qadar yang akan menimpa itu sudah ada. Misalkan ukurannya, materi, penyakit yang akan kena, kemudian batas usia, ini semuanya sudah ada. Jadi tidak akan bisa menghindar gitu kan. Mata banyak orang yang istilahnya ya satu nyangka kenapa saya bisa mengalami seperti ini. Tidak nyangka kenapa saya harus menghadapi persoalan ini, kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Allah sudah mencatat. Jadi dalam ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tidak ada yang menimpa musibah baik di muka bumi atau pada diri kecuali sudah tercatat. Jadi geus ayat catatanana sehingga manusia tidak akan bisa menghindar dari sebuah catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang ini illa biidnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menerjemahkan yaitu bi amrillah, yakni an qadrihi wa masyiatihi. Jadi kata Ibnu Abbas, jadi illa biidnillah itu maksudnya bi amrillah, semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yaitu berkaitan dengan qadar atau kaitan dengan masyiah, gitu kan? Karena manusia tidak akan lepas dari sebuah qadar dan masyiah. Apa masyiah? Masyiah itu kan kehendak Allah. Jadi apapun yang Allah kehendaki ya tidak akan bisa menolaknya, gitu kan? Jadi kalau Allah sudah menghendaki ya sudah tidak bisa menolaknya. Makanya manusia itu tidak lepas dari qadarullah dan masyiatullah. Qadar Allah dan kehendak Allah. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan apabila terjadi persoalan-persoalan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, yaitu in asobathu dharra sabara kana khairan lahu wa in asobatu syarra syakara pakana khairan lah. Jadi kata Rasulullah, sangat kagum bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena tidak ada sebuah ketetapan dari Allah kecuali ketetapan yang baik itu. Jadi tinggal kita apa? Menerima. Jadi bagaimana kita menerima, menyikapi atas ketentuan Allah. Kalau misalkan orang mendapatkan sebuah penyakit, kira-kira baik tidak? Kata Rasulullah, tidak ada yang ditetapkan oleh Allah bagi orang mukmin kecuali semuanya baik. Enggak ada yang jelek. Jadi kalau misalkan ada orang mukmin sakit, itu enggak ada yang jelek. Tinggal kita menyikapi terhadap qada itu, gitu kan? Bagaimana menyikapi terhadap qada itu, gitu kan? Orang mukmin dikenakan sengsara, orang mukmin dikenakan penyakit, orang mukmin dikenakan musibah, itu semuanya kata Nabi khairan. Hanya untuk mendapatkan, untuk merasakan bahwa itu khairan, ini tergantung menyikapinya. Bagaimana menyikapinya? Apabila menimpa sebuah kejelekan yang dirasakan jelek, maka ini sobaro, dihadapi dengan satu kesabaran, itu akan bernilai baik. Dan apabila menimpa sebuah kebaikan, maka sikapnya itu syakaro, syukur, maka itu akan baik. Tapi kalau menyikapinya salah, itu ad-dharra, tidak disikapi dengan kesabaran, itu tidak jadi nilai baik. Kemudian kebaikan tidak
tidak disikapi dengan syakaro, maka itu tidak ada nilai baik. Makanya ini bedanya, Pak. Apapun yang terjadi kepada orang mukmin itu adalah bisa bernilai kebaikan. Tapi kalau kena kepada orang-orang yang bukan mukmin itu mungkin bisa saja dijadikan sebagai siksaan atau mungkin istilahnya peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah illa biidnillah menurut Ibnu Abbas bi amrillah. Semuanya tidak lepas dari sebuah perintah Allah, yakni an qadarihi wa masyiatihi, yaitu qadar dan masyiahnya. Wa may yu'min billah, nah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, hatinya akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya yakni yahdi qalbahu lil yakin, akan mendapatkan petunjuk hatinya bahwa itu adalah yakin ketetapan Allah Subhanahu wa taala asal beriman. Jadi kalau sebuah musibah kemudian diimani bahwa itu adalah ketetapan Allah, maka hatinya itu akan mendapatkan petunjuk, yakin, dengan keyakinan akan mendapatkan sebuah ketenangan. Jadi akan mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, bahkan di dalam lafaz yang lain, faya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'u lam yakun liyusibahu. Bakal mengetahui bahwa apa yang menimpa itu bukan sesuatu dari sebuah khata', dan tidak ada al khata' itu dikenakan dengan sesuatu, itu kan khata' mah teu jadi dosa kan. Jadi lamun pohok teh teu dosa eta teh, da nu dosa mah ngahaja gitu kan. Jadi jangan ada pikiran bahwa ada dosa yang saya tidak ingat, dosa yang saya tidak tahu, tidak. Bahwa Allah akan menimpa itu sesuatu yang disengaja gitu kan. Kemudian di dalam penafsiran yang lain, wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim, wa man asobatu musibatun fa'alima annaha biqadaillah wa qadarihi fasobaro. Itu yang dimaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk hatinya. Maksudnya barang siapa yang mendapatkan sebuah musibah lalu dia tahu bahwa itu adalah ketentuan Allah, bahwa itu adalah takdir Allah, fasobaro, maka dia sabar, maka hadallahu qalbahu, Allah akan berikan petunjuk hatinya. Kemudian dia dengan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menetapkan sebuah keyakinan bahwa itu adalah benar ketentuan Allah, dan dengan meyakini benar ketentuan Allah maka dia akan tenang menghadapi musibah tersebut gitu. Itulah yahdi qalbahu. Nya da ditakdirkeun menang musibah tuluy teu sabar, da anger ripuh gitu kan. Keur mah ripuh jadi ditambah ripuh. Tapi kalau misalkan dapat musibah, yakin itu adalah ketentuan Allah, dikembalikan kepada Allah, itu akan menjadikan sebuah ketenangan. Solusinya kumaha atuh? Geus Allah nakdirkeun, tinggal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai musibah itu, kan begitu. Makanya ketika istilahnya orang datangnya sebuah virus
sampai orang takutnya dengan takut mati gitu kan ya. Sampai istilahnya takut mati gitu kan. Padahal kan tidak seperti itu, karena kematian itu sudah ada catatan-catatannya, sudah ada batasan-batasannya. Ya, buktinya bapak-bapak kan sudah usianya cukup lumayan. Ya. Tapi kalau belum takdirnya, lewatnya masa virus teh, masa COVID teh dilewati kan gitu, karena belum sampai. Tapi banyak anak-anak muda yang dipandang istilahnya imunnya baik, tapi kalau memang waktunya sudah pada masa itu ya banyak yang meninggal juga gitu kan. Ya. Ini kan yang kumpul di sini mungkin mantan-mantan COVID-nya, mantan-mantan COVID-nya, gitu kan. Kenapa bisa melewati masa itu? Karena belum waktunya, gitu kan, belum waktunya. Mungkin kita waktunya sudah Allah tentukan tahun berapa gitu masing-masing gitu kan. Nah makanya di sini. Jadi jangan terlalu istilahnya pikiran dan rasa itu melewati qada qadar Allah itu. Wah, takut sampai ada orang yang tidak mau bergaul, tidak mau keluar karena takut gitu kan, sakit, takut mati kan begitu. Nah ini jadi kita itu ya berikhtiar ya sesuai dengan kemampuan gitu kan, dan jangan melebih-lebihi dari sebuah qada dan qadar Allah. Apapun yang kena itu sudah biidznillah, apapun yang kena itu semuanya fi kitabin, itu saja. Jadi semuanya biidznillah dan semuanya bi kitabin. Makanya apapun yang terjadi ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Amrun bi taatillah wa rasulihi bima syara'a. Itu maksudnya. Jadi ini perintah taat kepada Allah dan Rasul bima syara'a, apa yang ia syariatkan. Nah, jadi kalau kaitan dengan urusan-urusan syariat, kaitan dengan urusan-urusan dini agama, itu semuanya harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Makanya ada hadis, idza kana fi amri dinikum fa ilayya, apabila urusan-urusan agama ilayya, kepadaku. Jadi jangan sampai dalam urusan agama ya kreatif gitu kan, inovatif, ilayya semuanya. Tapi fa in kana fi amri dunyakum, apabila dalam urusan-urusan agama kepadaku, apabila urusan dunyakum, urusan dunia kalian, antum a'lamu bihi, kalian lebih tahu. Jadi kudu bisa dibedakan ieu urusan dunia, urusan agama. Itu kan kalau urusan agama sudah ada panduannya, sudah ada istilahnya manhajnya gitu kan, dan harus ikuti itu. Tapi kalau urusan masalah dunia ya silahkan gitu kan. Ulah dipapantas urusan agama mah dikira-kira atau pakai istilah sugan, meureun, manawi gitu kan, tidak bisa urusan agama pakai sugan, meureun, manawi gitu kan. Tapi ilayya, kembali kepadaku. Urusan masalah dunia silahkan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Rasul, itulah yang harus diikuti gitu kan. Nah, urusan-urusan syariat jangan keluar dari urusan itu. Atiullaha wa atiur rasul. Tapi aneh, kadang di kita mah ari urusan risalahnya itu kurang ditaati, tapi kadang-kadang urusan basyariahnya itu dibesar-besarkan. Kan bukan atiullah wa atiu Muhammad kan, tapi atiullah wa atiur rasul. Jadi risalahnya yang wajib
taati gitu kan. Urusan basarianya ya beda lagi gitu kan. Nah kemudian fa in tawallaitum, jika kalian berpaling dari risalah Allah dan Rasul, berpaling dari syariat yang diajarkan oleh Rasul, fa innama ala rasulina al balagul mubin, sesungguhnya utusan kami kata Allah cuman menyampaikan. Tuhnya jadi nabi itu mubalik, cuman menyampaikan. Nabi tidak memberikan pahala, Nabi tidak menurunkan siksa, Nabi tidak menjamin, Nabi cuma menyampaikan wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Turut untuk yang turut, tidak turut untuk Nabi itu tidak mengapa, karena tugasnya juga al-balag, menyampaikan. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi? Baligh ma unzila ilaik, kata Allah, sampaikan Muhammad apa yang diturunkan kepadamu. Jadi mubalik mah teleuwih ti nepikeun wahyu gitu kan. Tak lamun aya ngaran mubalik tapi mengarahkan umatnya dengan ro'yun, lain mubalik nu kitu mah. Lain mubalik. Mubalik itu jelas panduannya, balik ma unzila ilaik, tuh tepikeun apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Mata Nabi kalau belum ada wahyu, jika ditanya sebuah persoalan Nabi tidak jawab, menunggu kedatangan wahyu. Datang wahyu baru Nabi jawab gitu kan. Makanya disinilah yang namanya mubalik itu ya menyampaikan kitabullah, menyampaikan sunnatur rasul. Sampai Nabi pernah umatnya itu ya apa istilahnya banyak yang menolak. Secara manusiawi hampir putus asa. Secara manusiawi malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Innaka alaikal balag wa inna alainal hisab. Bagimu Muhammad cuma menyampaikan. Akulah yang akan memperhitungkan manusia, akulah yang akan menghisab manusia. Jadi Nabi itu cuma menyampaikan. Ya sehingga para mubalik mah cuma menyampaikan. Mau diterima mau enggak ya tergantung yang mendengar gitu kan. Kemudian tidak memiliki apa-apa, misalkan apa istilahnya memberikan sanksi, memberikan pahala, tidak, cuma menyampaikan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, cuma itu, tidak lebih dari itu. Itulah yang disebut mubalik. Makanya kalau misalkan ini ya apa ada mubalik sampai banyak pengikutnya, ini kan bukan oleh dia gitu kan, bukan sebuah kehebatan orang itu. Cuma kebetulan Allah gitu kan memberikan hidayah kepada orang-orang itu gitu kan. Kalaupun misalkan berkurang atau sedikit, jangan kecewa. Contoh Nabi Nuh, berapa yang bisa menerima dakwah Nabi Nuh? Itu kan sampai diterangkan di dalam surat Nuh itu kan. Sampai diterangkan gitu kan, tidak ada atau tidaklah aku berdakwah mengajak kecuali mereka itu lari, mereka itu menolak, kan begitu. Sampai istilahnya Nabi Nuh itu merasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari sekian nabi itu orang yang ikut kepada Nabi Nuh yang paling sedikit, gitu kan. Tapi apa yang jadi pertanyaan Allah kepada Nabi Nuh? Bukan masalah jumlah umatnya yang banyak, bukan jumlahnya yang sedikit. Kenapa sedikit? Kenapa sedikit? Tidak begitu. Tapi yang ditanyakan oleh Allah, hal balagta, kamu sudah tabligh Nuh? Gitu kan? Ya sudah, ya selesai. Siapa saksinya? Muhammad wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi persoalannya tablighnya, gitu kan? Kan kadang-kadang ini berhasil jenah mubalik ini. Kenapa? Banyak pengikutnya.
ini tidak berhasil, pengikutnya sedikit. Ini menganggap bahwa Nabi Nuh dakwahnya tidak berhasil, kan begitu. Justru yang berhasil dakwah itu adalah dia menyampaikan benar. Kalau dia bisa menyampaikan benar, maka itulah berhasil. Tapi kalau dia tidak menyampaikan, dia menyampaikan dengan tidak benar, itu tidak berhasil. Makanya ada hadis dengan kata-kata kulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Jadi persoalannya bukan istilahnya menjadi banyak sedikit, kaya miskin. Wah, dia mubaliknya berhasil, dia sampai kaya. Memang keberhasilan dengan kekayaan. Wah, dia mah tidak berhasil, tetap miskin. Memang kemiskinan tidak berhasil. Wah, dia banyak umatnya, dia banyak pengikutnya, berhasil. Memang keberhasilan dengan banyak pengikut tidak. Yang benar itu, yang berhasil itu menurut Allah, dia bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah amanatkan. Itulah keberhasilan. Jadi dengan kebenaran itu berhasil. Itu kan mulai ayat kata-kata qulil haq walau kana murran, kan? Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Kenapa? Karena memang kebenaran itu pahit. Apalagi menyampaikannya di orang-orang yang sangat berjasa padahal dia salah, atau mungkin menyampaikannya dengan istilahnya aparat walaupun salah, itu biasanya berat untuk menyampaikan kebenaran, gitu kan. Makanya kenapa jangan sampai para dai itu banyak jasa dari orang-orang yang berdosa, banyak jasa dari orang-orang kafir, banyak dosa dari orang-orang yang pelanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit nanti akan menyampaikan sebuah kebenaran. Sebagai bukti gitu kan, sampai Nabi Musa merasa berat itu menyampaikan ke Fir'aun itu kan. Ini kenapa? Karena tahu Fir'aun itu adalah orang tua angkatnya, makanya berat gitu kan. Sampai dia berdoa, Rabbisrohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini merasa berat gitu kan. Nah, makanya disinilah bahwa yang sukses, yang berhasil di dalam tabligh itu yaitu orang yang benar-benar menyampaikan, yaitu sesuai dengan wahyu yang Rasulullah terima. Makanya Nabi sampai mendapatkan amanah dari Allah, baligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Sampai Nabi disuruh oleh Allah, wattabi ma yuha ilaik, tuh ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Itulah. Jadi berhasil atau sukses itu bukan melihat dari kasat dunia gitu kan, tapi isi bener henteu nepikeun teh, sesuai tidak menyampaikan itu dengan ajaran Allah dan Rasul, itulah keberhasilan. Rasulullah diamanati yaitu al-balag, menyampaikan. Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah tawakal orang-orang yang beriman. Jadi apapun yang dia sudah semaksimal mungkin berusaha gitu, apa yang terjadi itulah harus diterima bahwa itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang tawakal. Ada orang yang sudah berusaha sampai istilahnya dicek terus gitu kan, diikhtiaran terus, ternyata dapat musibah. Itulah bagaimana, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang istilahnya dia ternyata sukses, berhasil secara kasat mata, kembalikan kepada Allah. Itulah. Ada orang yang sudah maksimal, lamun dama dina dunya, tapi ka modal diusahakan, ilmu dipersiapkan, kemudian kemampuan dicurahkan, ternyata
tidak sesuai juga dengan harapan dan keinginan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah falyatawakkalil mu'minun. Orang-orang mukmin akan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan dan Allah takdirkan. Itu saja untuk 3 ayat, ayat 11, 12 dan 13. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama adalah tadi mengenai musibah ini untuk di dunia ini. Nah, musibah di dunia ini kan supaya kita sebagai orang muslim kan harus sabar dan syukur gitu ya. Nah, ini misalnya musibah seperti tadi dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi, COVID ataupun nanti di alam ya, bencana-bencana alam, karena di dalam bencana alam itu sebetulnya manusia juga mencegah supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, ini seperti COVID dan bencana alam tadi, kan kalau sudah pada waktu terjadi khususnya di COVID itu ya, itu kesabaran itu apakah karena di dalam perjalanan COVID itu kita terjadi diskusi atau perdebatan. Nah, perdebatan itu kan seperti tidak ada yang sabar dan ada yang tidak sabar. Jadi apakah perdebatan dan apakah nantinya juga di akhirnya juga ada evaluation gitu ya. Ada evaluasi itu juga terjadi perdebatan. Apakah hal tersebut merupakan ketidaksabaran atau termasuk sabar? Oh iya, nah, iya. Seperti itu. Apakah termasuk sabar gitu? Sehingga ketika terjadi diskusi, kalau saya itu kadang-kadang juga mikir gitu. Ini sebetulnya ini tidak sabar kita ini, atau karena kita ada pengetahuan macam-macam itu ininya. Nah, ini pengen penjelasan Pak. Jadi apakah tidak perlu evaluasi, tidak perlu juga berdiskusi, kelihatannya tidak mungkin gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua tadi ada di ayat 11, 12, yang 12 ini. Yang atiullah wa ati Rasul, terus bahwa Rasul itu penyampai gitu Pak. Nah, ini penyampai pada kita semuanya orang khususnya muslim tahu bahwa agama yang disampaikan oleh Rasulullah atau Rasul Muhammad namanya itu adalah agama yang lurus gitu Pak. Agama yang lurus. Tetapi di dalam kita mencapai agama yang lurus itu kan punya keinginan ya, semuanya pengennya surga gitu. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu kita akan terjadi yaitu tadi tidak memenuhi, ada yang tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan Rasul dan Allah. Apakah itu bid'ah atau apa. Nah, ini kaitannya dengan tadi qada dan qadar, khususnya qadar, takdir tadi. Apakah yang sudah berusaha begitu ternyata ada muslim nih khususnya, kecuali yang non muslim otomatis itulah. Ini muslim tapi masuk neraka gitu kan. Apakah itu takdir padahal dia sudah muslim? Itu pertanyaannya mengenai jadi sudah berusaha atau kayak seperti itu. Ya, bisa bisa dipahami. Boleh lagi tambah lagi ya di luar. Terus yang ketiga mengenai bulan Dzulhijjah yang sekarang kita sedang dalam hari kedua ini masuk Dzulhijjah. Itu kan ada hadisnya itu Pak ya. Bahwa Dzulhijjah itu bulan yang lebih baik, bahkan lebih baik daripada Ramadan. Yang ingin jadi pertanyaan saya adalah apakah ini bisa menjadi hukmuh daripada fikih, hukum-hukum fikih, ataukah hanya sebagai fadilah? Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya. Pertama, bahwa usaha itu diharuskan. Ketika ada sebuah kejadian, taruh misalkan terjadi COVID, ini berusaha untuk keluar dari virus itu, musibah itu. Maka dalam konteks mencari solusi nggak jadi masalah. Konteks mencari solusi, konteks mencari penawar itu kan harus. Tapi apakah nanti terjadi tergesa-gesa atau tidak, maka nanti
Disitulah Allah sampai mengingatkan jangan kalian tergesa-gesa mengambil sebuah kesimpulan gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan perdebatan ini perdebatan mencari solusi atau cuman istilahnya adu argumen saja tentang masalah ketentuan Allah, itu tidak akan bisa kalau cuma hanya adu argumen tentang qadarullah. Tapi kalau misalkan kita cari solusi bagaimana? Oh ini teliti, ini virusnya virus apa? Kemudian bagaimana untuk tidak terkenai oleh virus itu, cara mengantisipasinya. Itu kan disuruh untuk istilahnya meneliti, untuk mencari solusi. Itu diperintahkan. Hanya mungkin kalau misalkan dengan cara perdebatan sampai emosi, nah berarti itu bukan solusi gitu kan. Ya, jadi tidak sabar saya kira gitu kan, tidak sabar kalau misalkan dengan al-ajalah. Seperti kita kan, kita punya penyakit gitu harus hayo diubaran itu cager wae. Daripada teu cager wae mah geus ngunculungkeun maneh. Nah, itu kan lain solusi eta mah gitu kan. Spekulasi gitu kan, itu aral. Tapi kalau kita ya terima, kita berusaha, mudah-mudahanlah usaha ini jadi pahala. Kita usaha ini jadi pahala, usaha ini jadi pahala kan begitu. Jadi memang dalam menentukan sebuah solusi atau makhraja, jalan keluar, harus sabar juga Pak. Nggak boleh al-ajalah gitu kan. Kedua, sebenarnya sudah ada panduan kata-kata atiullah wa atiur rasul, kira-kira masalah apa yang tidak ada di dalam agama. Jadi jangan melebih-lebihi gitu kan. Semuanya sudah diberikan solusi. Dihadapi dengan musibah, sok Allah memberikan sebuah keterangan harus begini, harus begini. Dalam syariat inilah hal yang harus dilakukan, ini. Nggak perlu istilahnya macam-macam gitu kan. Hanya kadang-kadang manusia lebih mengedepankan akal pikiran, lebih mengedepankan rasa, lebih mengedepankan kepentingan. Nah ini makanya ada atiullah wa atiur rasul eta gitu kan. Cing atuh ulah mengedepankan pikiran, ulah mengedepankan rasa, ulah mengedepankan istilahnya hawa nafsu atau kepentingan. Inilah ikuti saja atiullah wa atiur rasul, beres gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi teh apa Pak? Masalah Dzulhijjah. Yang atiullah tadi, apakah itu termasuk takdir? Kalau dia terus masuk neraka gitu. Oh ya. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya nggak mungkin orang yang atiullah wa atiur rasul masuk neraka, nggak mungkin. Justru itu adalah Allah memberikan jalan supaya selamat. Makanya yang disebut celaka dan selamat akan kembali kepada ikhtiarnya. Kalau Allah menyebutkan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibuhu may yasha. Ini bagaimana? Yaghfiru, Allah akan mengampuni liman yasha, kepada orang yang Ia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan Allah akan menyiksa liman yasha, kepada orang yang Ia kehendaki. Artinya kalimat yasha pada ayat itu akan kembali kepada ikhtiarnya. Jadi bukan taskhiri. Allah menyiapkan surga, Allah menyiapkan neraka, itu taskhiri. Maka orang masuk surga dan masuk neraka tergantung ikhtiarinya. Maka kalau dia ikhtiarnya atiullah wa atiur rasul moal gitu kan, atuh meureun teu adil aya jalma anu soleh kana neraka, aya jalma anu doraka ka surga, atuh meureun Allah teu adilnya. Maka Allah memasukkan ke surga karena dia ikhtiarnya dalam kebaikan. Dia masuk neraka karena dia melakukan sebuah pelanggaran, kan begitu. Jadi kalau yang disebut masyiah
gitu kan. Allah menghendaki itu kaitan kepada orangnya gitu kan, orangnya. Jadi kades salah kaprah gitu kan, kayak bisi sida aliran qadariyah. Kumaha Allah takdirna da sing soleh oge mun ku Allah ditakdirkeun kana neraka meureun kana neraka gitu kan ya. Kumaha Allah lamun ku Allah ditakdirkeun ka surga ka jelema doraka meureun ka surga. Salah kaprah itu pikiran. Salah kaprah. Allah tidak adil kalau begitu. Saya tanya misalkan bapak-bapak di sini, kalau misalkan Abu Bakar kana neraka diterima moal. Kan moal, piraku jalma nu soleh siga Abu Bakar kana neraka. Ari Abu Jahal jeung Firaun ka surga gitu. Nggak bisa kan? Jadi disinilah bahwa qadarullah dan masyi Allah ada yang berkaitan dengan ikhtiari, tidak hanya dengan taskhiri gitu kan. Jadi ada yang ikhtiari. Orang masuk surga dan neraka tergantung ikhtiarnya gitu kan. Allah itu akan menilai dari sebuah perilakunya. Nah gitu Paknya. Ya saya kira cukup. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi yang Dzulhijjah tadi, yang Dzulhijjah apakah jadi hukmu daripada fikih atau sebagai fadilah? Oh iya ya. Ada yang kaitan dengan itu ya, kaitan dengan bulan Dzulhijjah. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, kaitan dengan prosesi ibadah kurban, Pak. Kaitan dengan saum Arafahnya. Kaitan dengan saum Arafahnya. Apa saum Arafah? Yukaffirus sanatal madiyah. Itu kan? Kaitan dengan yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Inilah jadi padilah. Yang kedua, bahwa orang yang menyembelih kurban itu sampai tiap lembar bulu kambingnya memberikan kebaikan-kebaikan. Bahkan tidak ada hari yang paling baik kecuali hiraqatud dam, menyembelih. Jadi bukan kalau ibadah saum kenapa dikatakan luar biasa? Karena setiap hari orang melakukan ibadah saum. Cing hari Ramadan lamun kerja manu teu saum, naon kelebihanana? Lamun datang Ramadan, kemudian orang tidak saum, orang tidak tarawih, naon kahadeanana? Justru kebaikan dengan Ramadan itu karena orang melakukan di situ saum, di situ tarawih. Apa baiknya bulan Dzulhijjah? Baiknya di bulan Dzulhijjah karena di situ ada saum Arafah, karena di situ ada prosesi ibadah kurban, ada idil adha. Kumaha keur jalma-jalma nu teu saum, teu idil adha, teu menyembelih kambing, apa nilai utamanya? Itu makanya ini kaitan dengan keutamaan amalan di bulan Ramadan, keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah. Itu Pak, itu kan. Jadi lain istilah sebulan Ramadan, bulan Dzulhijjah itu bulan yang penuh dengan kebaikan. Bagi siapa? Pertanyaannya, ya bagi orang yang melakukan kebaikan di bulan itu, gitu kan. Allah lipat gandakan seperti saum Arafah, yukaffirus sanatal madiyah, gitu kan. Orang yang kurban, maka itu adalah ahabbu, itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Itu kan. Ya, cukupnya Pak. Sakitu ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi